Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Terjerat hasrat duda nikmat, bagian 24. Iya, Bu. Namanya Michelle, jawab Brian. Wah, cantik banget ya anaknya dan lucu. Kelas berapa kamu, sayang? Tanya Ibu Kamina pada Michelle. Masih TK, Nek. Aku masih sekolah TK, jawab Michelle. Lucunya kamu Michelle, kata Ibu Kirana itu. Dia gemas dengan Michelle, yang cantik dan juga menggemaskan. Mari masuk ke mobil, Ayah, Ibu. Kata Brian mengajak mertuanya. Iya, Nak. Jawab Pak Darno singkat. Pak Darno dan Ibu Kamina masuk mobil di bagian belakang. Sedangkan Kirana duduk di sebelah Brian dengan Michelle, yang duduk di pangkuannya. Mata Ibu Kamina masih tertuju pada Michelle. Dia lupa dengan pertanyaan kehamilan anaknya itu, apakah sehat ataupun Kirana banyak keluhan selama hamil. Sampai di rumah Brian, kedua orang tua Kirana tampak takjub. Dodi satpam rumah Brian menyapa hormat pada orang tua Kirana. Ibu Kamina nampak tak berkedip, hingga masuk ke dalam rumah menantunya. Sedangkan Pak Darno memang mengagumi juga rumah besar nan mewah itu, namun dia bersikap biasa saja. Mari, Bu, iya. Silakan ke kamar tamu saja. Ibu sama ayah beristirahat dulu, kata Brian membawa tas mertuanya. Ayo, Bu, iya. Kita ke kamar untuk istirahat, kata Kirana mengajak ibu dan ayahnya. Kedua orang tua itu masih saja mengagumi rumah Brian, Kirana hanya tersenyum menanggapi sikap ibunya. Kirana, beruntung sekali kamu menikah dengan Nak Brian. Rumahnya besar, dia tampan dan juga kaya sekali. Lihatlah rumahnya ini, ibu takjub sekali lo baru lihat dari depan. Dan di dalamnya lebih menakjubkan lagi. Juragan Samin sih enggak ada apa-apanya, Kirana. Rumahnya enggak sebesar ini dan sebagus ini, ya walaupun memang besar. Kata Ibu Kamina dengan bangganya. Sudah Bu, jangan membandingkan harta orang lain. Tidak baik seperti itu, kata suaminya. Lah, dulu yang membanggakan Juragan Samin itu siapa? Ayah kan dulu bangga sekali dengan Juragan Samin, sampai rela anaknya mau dinikahkan dengan anak Juragan Samin. Yang menurut ibu itu pelin-pelan, tidak berpendirian. Apalagi itu bapaknya, dia juga mata keranjang. Sudah punya istri 4 masih saja mau melirik Kirana, kata Ibu Kamina lagi memojokkan suaminya. Pak Darno hanya diam saja, dia juga sebenarnya tidak rela. Namun saat itu terdesak, karena Juragan Samin meminta anaknya untuk Doni. Jadi dia berubah jadi penjilat karena utang-utangnya itu, beruntung utang-utang itu segera dibayar oleh Brian. Tapi bukankah sama saja? Oh iya, Kir. Apa kamu sudah bertemu dengan mertuamu? Tanya ibunya. Belum, Bu. Mama mertuaku ada di luar negeri. Beliau belum bisa pulang ke sini, jawab Kirana. Dia merasa tidak enak, karena memang belum pernah bertemu dengan mertuanya. Pernikahan mendadak seperti tidak diakui oleh mertuanya. Tapi, apakah memang akan seperti itu? Entahlah, Kirana tidak tahu. Brian berjanji akan menghubungi kedua orang tuanya, dan memperkenalkan dirinya sebagai istrinya nanti malam. Pasti dia kaya banget ya, Kir. Apalagi tinggalnya di luar negeri, kata Ibu Kamina. Kirana hanya tersenyum. Saat ini dia tidak ingin membahas mertuanya, karena belum tahu seperti apa kedua mertuanya itu. Hari wisuda Kirana sudah tiba. Mereka semua bersiap untuk pergi ke sebuah gedung di mana acara wisuda itu berlangsung. Brian mengantar Kirana dan kedua orang tuanya, tapi Brian hanya mengantar Kirana sampai gedung tempat acara wisuda. Karena dia harus meeting dengan klien yang lama ingin sekali dijumpainya. Setelah sampai di depan gedung, ibu dan ayah Kirana turun duluan dari mobil. Sementara Kiran mau merapihkan dulu make-up-nya di dalam mobil. Sayang, maaf ya aku enggak bisa menunggu kamu dan ikut proses wisuda. Aku harus meeting dengan klien dari Cina, kata Brian ketika Karin sedang bercermin di dalam mobil. Penting ya, Mas? Tanya Kirana kecewa. Iya sayang, sudah 4 bulan lalu aku ingin ketemu dengan dia, Mr. Cheng Hong.
Morgan malah memberitahu mendadak, jadi sekarang aku nggak bisa menemani kamu di wisuda. Kata Brian dengan nada kecewa juga. Kirana menghela nafas panjang, dia pun tersenyum lalu mengecup pipi suaminya itu. Brian tersenyum senang, dia juga membalas mencium pipi istrinya. Gak apa-apa, Mas. Tapi kalau sudah selesai meeting pasti kesini lagi kan? Tanya Kirana. Tentu sayang, aku akan langsung kemari menemuimu. Mudah-mudahan meetingnya enggak lama kok, karena Mr. Cheng Hong juga dia sibuk. Mungkin nanti setelah bertemu dan membicarakan yang pokoknya saja, dia akan langsung terbang lagi ke Cina. Dan nanti diteruskan oleh asistennya, kata Brian. Ya sudah, enggak apa-apa. Aku keluar dulu deh, takut ketinggalan, cuop. Maaf ya sayang, aku enggak bisa menemani kamu. Iya, enggak apa-apa, Mas. Kirana lalu turun dari mobil Brian, namun dicegah oleh suaminya. Kenapa? Brian mencium bibir Kirana sebentar dan tersenyum manis padanya. Semoga sukses acaranya ya, sayang. Iya, Mas. Kirana keluar dari mobil Brian, dan melambaikan tangannya pada suaminya itu. Lalu masuk ke dalam gedung hotel bersama kedua orang tuanya, yang sedari tadi melihat kagum gedung itu. Setelah sampai di kantor, Brian langsung menemui Mr. Cheng Hong, yang kebetulan sudah datang beberapa menit yang lalu. Terima kasih, Mr. Cheng Hong. Nanti saya akan pertimbangkan usulan Anda mengenai kerja sama ini, kata Brian. Sama-sama, Tuan Brian. Maaf saya baru bisa menemui Anda hari ini, padahal Anda meminta sudah 4 bulan lalu ya. Haha, tidak masalah, Mr. Cheng Hong. Bagi saya, Anda mau bekerja sama dengan saya itu sangat luar biasa. Haha, Anda bisa saja. Oh ya, nanti untuk berkas kerja sama biar asisten saya saja yang menanganinya. Saat ini saya harus kembali lagi ke Cina untuk urusan keluarga, kata Mr. Cheng Hong. Ya, Mr. Cheng Hong, tidak masalah. Maaf merepotkan Anda, kata Brian. Mr. Cheng Hong dan Brian bersalaman dan keduanya pun berpisah. Kini Mr. Cheng Hong keluar dari ruang kantor Brian diantar oleh Morgan. Brian bersiap untuk kembali ke hotel tempat wisuda Kirana. Dia melirik jam di tangannya, sudah menunjukkan pukul 11 siang. Masih ada waktu untuk menghadiri acara wisuda istrinya, dan kebetulan hotel tempat acara itu punya rekan bisnisnya. Tiba-tiba ponsel Brian berdering, diambilnya ponsel tersebut dan melihat siapa yang menelepon. Mama. Halo Mam. Ada apa? Tanya Brian ketika telepon diangkat. Halo Brian, maaf Mama belum bisa pulang minggu ini. Katakan pada istrimu Mama belum bisa pulang, mungkin bulan depan, kata mamanya. Gak apa-apa, Mam, Kirana juga tidak masalah kok. Bagaimana dengan Papa, Mam? Apa kesehatan Papa semakin baik? Ya, sudah lebih baik. Makanya Mama belum bisa pulang. Kata dokter, lambungnya harus dijaga jangan makan sembarangan. Takutnya Mama pulang ke Indonesia papamu tidak menjaga pola makannya. Oh, iya, semoga sehat terus. Kalau bulan depan Mama nggak juga datang, nanti aku sama Kirana dan Michelle yang ke sana. Kirana ingin bertemu dengan mertuanya. Biar bagaimanapun dia seorang perempuan dan istri dari suaminya, yang tidak ada kedua orang tuanya yang jauh. Setidaknya kami yang menemui Mama dan Papa di sana, kata Brian. Iya sayang, terserah kamu. Tapi memang bulan depan Mama mau pulang ke Indonesia. Iya, Mam, mudah-mudahan Papa sehat terus ya. Iya, oh ya, hari ini wisuda istrimu. Iya, ini aku mau siap ke tempat wisuda Kirana. Tadi tidak bisa ikut acara dari awal, karena ada klien dari Cina yang gak bisa aku abaikan. Oh, ya sudah. Mama tutup teleponnya ya, semoga sukses untuk istrimu dan kerjasamanya. Salam untuk istrimu, kata mamanya Brian. Iya Mam, nanti aku sampaikan sama Kirana. Klik. Sambungan telepon terputus. Kini Brian bersiap untuk pergi ke gedung hotel, di mana wisuda istrinya itu. Morgan masuk ke dalam ruangan Brian, dia melihat bosnya bersiap untuk pergi. Mau kemana, bos? Ke gedung hotel tempat wisuda istriku. Kamu di kantor dulu ya, nanti siang aku kembali lagi. Yakin kembali lagi bos?
Ya, karena sekarang ada mertuaku di rumah. Aku nggak bebas eksekusi Kirana lama-lama dan sering-sering. Lebih baik aku kerja di kantor, kata Brian. Duh, kasihan amat ya, kata Morgan meledek. Udah jangan meledek terus. Aku pergi, jangan keluyuran. Memang aku kuntilanak keluyuran terus? Brian pun keluar dari kantornya. Dia bergegas pergi, agar bisa menghadiri dan melihat acara prosesi wisuda istrinya. Brian sampai di hotel tempat wisuda Kirana. Dia sebelumnya membeli buket bunga, dengan tulisan selamat atas wisuda istrinya. Tak lupa di sana tertara tulisan kata-kata cinta, dan tak lupa juga membeli hadiah sebuah cincin berlian. Sejak menikah dengan Kirana, Brian belum memberikan hadiah cincin dan juga kalung. Makanya, dia lebih dulu memesan perhiasan di toko langganan istrinya dulu membeli perhiasan. Dia sangat bahagia menikah dengan istrinya, dia berjanji akan mengadakan resepsi mewah untuk Kirana nanti. Brian masuk ke dalam gedung ballroom, dia duduk sengaja di belakang. Kebetulan nama Kirana belum disebut, baru setelah dua orang maju dipanggil namanya, Kirana pun maju ke depan karena dipanggil. Brian menatap terus ke arah istrinya, yang terlihat begitu cantik dan anggun. Dia tersenyum bahagia, istrinya maju ke depan dan bibirnya selalu bergumam dengan kalimat cinta. I love you, sayang. Kirana Prameswari. Gumamnya, sepanjang Kirana berjalan maju ke depan menuju tempat prosesi wisuda. Baru kali ini dia merasakan cinta yang besar, melebihi cintanya dulu pada istri pertamanya. Dia benar-benar mencintai Kirana sepenuh hati, seiring dengan berjalannya waktu bersama. Setelah selesai, Kirana kembali ke tempatnya. Dia melihat ke arah tempat duduk pendamping, tak melihat Brian di samping kedua orang tuanya, padahal dia merasa Brian hadir di sana. Namun, mata Kirana pun mengarah ke belakang. Dia melihat suaminya tersenyum padanya, dan berucap kata cinta sambil membawa buket bunga. Kirana pun tersenyum pada suaminya, lalu kembali ke tempatnya semula. Waktu terus berjalan, dan acara wisuda pun selesai. Brian menunggu istrinya di depan pintu keluar, tampak orang-orang keluar dan di belakang Kirana dengan kedua orang tuanya, keluar dari pintu ballroom tersebut. Brian menyambut Kirana, dan memberikan buket bunga lalu memeluknya. Selamat ya sayang, semoga ilmumu bermanfaat, kata Brian memeluk istrinya. Terima kasih, Mas. Tadi baru masuk ke dalam gedungnya, tanya Kirana melepas pelukannya. Iya, oh ya. Mama juga kirim salam untukmu, kata Brian lagi. Oh ya? Kapan Mama menelepon? Tanya Kirana dengan senang hati. Tadi, sewaktu aku mau ke sini, aku kira kamu sudah maju duluan tadi. Dan pas banget tadi aku duduk, kamu maju di depan, kata Brian. Ayo kita rayakan kelulusanmu sayang, makan di luar. Nanti Morgan akan menjemput Michelle di sekolahnya. Dan ayah sama ibu juga ikut kita makan di luar, kata Brian. Kita akan makan di restoran? Tanya ibu Kamina sumringah. Iya, Bu. Merayakan kelulusan Kirana, jawab Brian dengan senyumnya. Wah, ayah. Kita akan makan di restoran, kata ibu Kamina lagi pada suaminya. Jangan katro, Bu. Makan di restoran saja heboh begitu, kata suaminya. Ibu Kamina pun cemberut, Kirana dan Brian hanya tersenyum saja melihat kedua orang tua itu bicara. Malam hari, Kirana menunggu suaminya keluar dari kamar mandi. Dia akan membicarakan masalah kebohongannya dulu di kampung, sebelum terlalu jauh. Lebih baik dia bicarakan sama Brian lebih dulu, sebelum pada kedua orang tuanya. Mereka akan meminta maaf pada Ibu Kamina dan Pak Darno. Brian keluar dari kamar mandi dengan memakai handuk saja, terlihat segar sekali. Membuat darah Kirana berdesir, dan menelan salivanya karena kagum dengan tubuh seksi suaminya itu. Brian mengibaskan kepalanya berulang kali. Kirana mendekat dan memberikan handuk kecil, untuk mengeringkan rambut yang masih basah. Ini mas handuknya, kata Kirana. Untuk apa? Rambut kamu basah, kan dikeringkan sama handuk ini. Kata Kirana menyodorkan handuk kecil itu. Gak usah, rambut basah begini kelihatan seksi suamimu ini. Cup, kata Brian mengecup bibir istrinya, lalu pergi ke lemari di mana tempat baju-bajunya berada.
Kirana mengikuti suaminya, membuat Brian heran. Kenapa ikuti aku? Apa ada yang harus dibicarakan? Iya, Mas. Masalah kebohongan waktu itu. Masalah kehamilanmu olehku? Iya, aku ingin bicara dengan ayah dan ibu. Kita bicarakan itu, Mas, mumpung ibu dan ayah ada di sini, kata Kirana. Brian terdiam, dia juga bingung. Sejujurnya dia ingin mengatakannya, tapi dia takut, nanti akan ada konsekuensi dari kedua mertuanya. Dia takut Kirana akan dibawa pulang. Sudah pasti masalah itu sangat besar, tapi memang tidak boleh disembunyikan terus kan? Kirana tahu, Brian merasa takut kedua orang tuanya marah. Dia pun mendekat dan menatap suaminya itu. Jangan khawatir, aku yakin ayah dan ibu tidak akan marah besar. Mungkin mereka kecewa dengan kebohongan itu, tapi aku akan meyakinkan ayah dan ibu, kalau aku sangat mencintaimu, Mas. Kata Kirana, agar Brian tidak perlu takut dan khawatir. Brian menarik tubuh Kirana agar lebih menempel padanya, dia mencium bibir Kirana dengan lembut. Aku tahu, siapapun yang dibohongi pasti kecewa. Apalagi memanfaatkan keadaan waktu itu. Yang aku takutkan, kita akan dipisahkan sayang, kamu akan dibawa lagi sama ayah dan ibu. Lalu aku dan Michelle? Kata Brian muram. Kejauhan kamu Mas mikirnya, kata Kirana. Tapi bagi seorang ayah memang akan marah besar sayang, dia akan marah ketika putri tercintanya diambil dengan cara dibohongi. Aku ini seorang ayah juga, aku akan marah kalau ada laki-laki mengambil Michelle dengan cara berbohong. Kata Brian sendu. Lalu kenapa waktu itu kamu berbohong? Iya, aku tidak punya cara lain. Pikiranku waktu itu buntu, dan aku nggak mau kehilangan kamu. Jadi cara itu yang bisa mengendurkan niat Juragan Samin dan anaknya meminangmu. Apalagi ayah begitu senang sekali, kamu akan jadi menantu Juragan Samin. Kata Brian menatap Kirana lembut. Dia selalu tergoda dengan bibir Kirana yang mungil itu. Waktu itu juga aku takut banget sih, Mas. Tapi ayah tidak bisa dibantah. Tapi aku yakin kok, beliau akan menerima alasan kita. Kalau kita sebenarnya saling mencintai, kata Kirana. Begitukah? Tanya Brian menyeringai. Iya, aku mencintaimu dan kamu juga sayang padaku, apalagi? Ada lagi kok, kamu melewatkannya sayang. Tangan Brian sudah meraba-raba punggung Kirana dan si kembar. Apa? Kita akan mempersembahkan malaikat kecil untuk mereka, dan sekarang kita akan membuatnya. Cuk, Brian langsung menyambar bibir Kirana, dia sudah tidak sabar mengeksekusi istrinya itu malam ini. Kirana tahu maksud dari suaminya itu. Dan tak bisa dipungkiri, dia juga menginginkannya kenikmatan itu. Kirana dan Brian duduk di sofa saling berdekatan. Ibu Kamina duduk di depannya, dia tidak mengerti apa yang akan dibicarakan oleh anak dan menantunya itu. Katanya ayahnya juga harus mendengarkan pembicaraan mereka berdua. Tapi Pak Darno sedang sholat Isya di kamar tamu. Kalian mau bicara apa? Tanya Ibu Kamina. Apa sebaiknya tunggu ayah dulu, Bu? Tanya Kirana. Ayah masih lama, kalau kalian ingin bicara. Katakan saja, ibu akan sampaikan pada ayah nanti, kata Ibu Kamina lagi. Kirana menatap suaminya, dia ragu juga pada akhirnya jika berhadapan dengan ibunya. Apalagi dengan ayahnya juga, namun itu harus dibicarakan secepatnya. Kirana, Nak Brian. Kalian mau bicara apa? Tanya Ibu Kamina lagi dengan tidak sabar. Begini Bu, kalimat Kirana terpotong oleh suaminya. Sayang, biar aku yang bicara sama ibu, kata Brian menahan tangan Kirana. Dia tidak mau dikatakan pengecut, jika Kirana yang bicara lebih dulu. Dia tidak mau dianggap berlindung pada istrinya. Apa Nak Brian? Begini Bu, waktu saya mengatakan kalau Kirana itu hamil anak saya, itu adalah bohong, Bu. Kirana tidak hamil anak saya saat itu, dia masih suci. Hanya saja, saat itu saya takut kehilangan Kirana. Jadi saya katakan Kirana hamil anak saya, maafkan saya telah berbohong waktu itu. Kata Brian dengan tegas. Membuat orang yang tidak jauh dari tempat itu kaget dan marah. Dia pun mendekat dengan wajah merah menahan marahnya. Apa kamu bilang? Kamu bohong sama saya? Hah?
Teriak Pak Darno lantang. Kirana, Brian dan Ibu Kamina kaget dengan suara keras dari ayahnya. Yah, Mas Brian mau jujur tentang waktu itu. Tidak. Ayah tidak terima. Lebih baik kamu ceraikan anakku. Ayah. Bersambung.